warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nadifatul Ayu Aisyah, NIM 12401183107. Kali ini saya akan memaparkan resum dan review dari jurnal yang berjudul Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia melalui Pendekatan Data Envelopment Analysis atau DEA. Jika kita lihat dari data sensus pada tahun 2010, kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah sekitar 207 juta lebih jiwa atau sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia. Dan mengeluarkan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Kita bisa lihat dari tabel potensi insentif pajak, tingkat zakat, dan PDB saat ini. Jika kita lihat, potensi zakat bisa mencapai 3,4% dari total produk domestik bruto atau PDB-nya jika zakatnya ditetapkan sebagai pengurang pajak. Kemudian, nilai potensi ini lebih tinggi dari potensi pajak saat ini, di mana ketentuannya kita lihat bahwa yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Potensi zakat di Indonesia yang belum didukung oleh pencapaian pengumpulan zakat di lapangan menyebabkan adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi dan realitas akumulasi. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional. Seperti contoh, pada beberapa lembaga zakat, terutama yang tidak resmi, di beberapa daerah hanya menerima koleksi dan tidak terlibat dalam gerakan aktif dan progresif tentang pendayagunaan zakat khususnya pada sisi produktifnya. Dengan demikian, untuk menjaga hal tersebut, penting untuk mengatur positioning lembaga zakat khususnya instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk memaksimalkan peran penguatan kelembagaan manajemen. Jika dilihat bahwa rendahnya jumlah zakat yang terkumpul dibandingkan dengan potensi yang ada, mungkin bisa mencerminkan bahwa kurang optimalnya kinerja dari organisasi pengelola zakat tersebut. Terdapat 4 langkah untuk menggali potensi dari zakat. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat publik. Yang kedua adalah penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah dan profesional. Yang ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek pengelolaan akun yang transparan. Yang keempat atau yang terakhir adalah sinergi dan koordinasi antar kelompok organisasi pengelola zakat. Jadi, lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat berperan sangat penting agar potensi zakat yang besar dapat diwujudkan. Untuk itu, sebuah lembaga zakat harus berakhlak baik dan diperlukan manajemen yang efisien juga. Efisiensi ini menjadi penting agar lembaga zakat dapat menghimpun sebagian dana zakat semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada. Di dalam jurnal disebutkan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dinilai sangat relevan dengan penelitian ini. Seperti penelitian tentang efisiensi organisasi zakat di Malaysia yang dilakukan oleh Nur, Rasul, Ali, dan Rahmat pada tahun 2015. Penelitian ini menemukan sumber daya yang memadai tersedia untuk organisasi zakat. Kinerja dan jenis program dalam organisasi pengelola zakat menjadi penting agar organisasi zakat menjadi lebih efisien. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Rahman pada tahun 2011 mengenai model konseptual efisien dan tata kelola lembaga zakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat di Malaysia. Dan untuk penelitian ini sendiri mengkaji tentang tingkat efisiensi organisasi pengelola zakat atau OPZ di Indonesia menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA dengan perangkat lunak statistik Bansia Frontier Analysis atau BFA. Pendekatan sampel yang digunakan adalah 4 organisasi pengelola zakat. Di antaranya ada Basnas, Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU, dan Yatim Mandiri dengan periode penelitian dari tahun 2015 hingga 2018. Jumlah ini diambil dengan teknik proportive sampling.
Sampel ini diambil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kesamaan komponen input dan output yang digunakan oleh institusi yang dibutuhkan untuk metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Dan yang kedua adalah data yang tersedia terbatas, karena memang OPZ belum banyak mempublikasikan laporan keuangan secara rinci dan lengkap di tahun 2015 sampai 2018. Data Envelopment Analysis atau DEA merupakan metode non-parametrik yang menggunakan model program linear untuk menghitung rasio output dan rasio input untuk semua unit atau biasa disebut dengan Decision Making Unit atau DMU. Metode DEA ini memiliki dua model yang umum digunakan. Yang pertama adalah CCR atau Charnes yang dikembangkan pada tahun 1978. Jadi model CCR ini menggunakan pendekatan CRS atau Constant Return to Scale yang mengasumsikan bahwa setiap peningkatan input yang sebanding dengan persentase tertentu akan meningkatkan output sebesar persentase yang sama. Asumsi ini hanya berlaku jika setiap unit bisnis yang diamati telah berproduksi pada kapasitas maksimumnya atau dalam skala optimal. Efisiensi dengan asumsi CRS ini menghasilkan efisiensi teknis secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah BCC atau Bunker yang dikembangkan pada tahun 1984. BBC ini menggunakan pendekatan VRS atau Variable Return to Scale dan menghasilkan efisiensi teknis murni. Metode DEA ini tidak memerlukan jumlah sampel minimum untuk diperiksa, karena metode ini mengukur efisiensi relatif atau praktik terbaik dari DMU yang dianalisis. DMU di metode ini dijadikan sebagai representasi dari unit operasional atau unit bisnis yang akan dinilai. Pengukuran nilai efisiensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produksi dengan variabel input dan juga variabel output. Variabel output atau variabel keluaran ini terdiri dari dua komponen dana. Yang pertama ada komponen dana yang dikumpulkan atau Y1 yang merupakan total pengumpulan dana terikat dan tidak. Yang kedua ada dana dicairkan atau Y2 yang merupakan total penyaluran dana yang terikat atau tidak. Lalu ada variabel input atau variabel masukan yang terdiri dari tiga komponen biaya. Yang pertama adalah biaya personil atau X1 yang berupa gaji amil dan tunjangan. Yang kedua ada biaya sosialisasi atau X2 yang berupa biaya sosialisasi dan literasi, zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga ada biaya operasi lainnya atau X3 yang berupa biaya kantor, biaya transportasi, beban pengembangan sumber daya manusia, dan biaya lainnya. Kemudian kita bisa lihat dari perkembangan penghimpunan zakat infak sedekah atau ZIS tahun 2015 sampai 2018. Berdasarkan data di atas, penghimpunan dana ZIS di Basnas dan Rumah Zakat terus meningkat. Seperti yang terlihat pada tahun 2018, Basnas telah menghimpun dana ZIS sebesar 242 miliar rupiah dan Rumah Zakat sebesar 255 miliar rupiah. Sedangkan penggalangan dana ZIS di PKPU dan Yatim Mandiri cenderung fluktuatif, padahal penghimpunan dana ZIS di PKPU tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 57 miliar rupiah. Dilihat dari jumlah ZIS dana terkumpul, kerja keras OPZ telah mendapatkan hasil yang baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah efisiensi dalam operasional, manajerial, dan finansial atau ekonomi. Beberapa organisasi pengelola zakat lebih efisien daripada yang lain karena dinilai memiliki manajemen yang lebih baik, teknologi yang lebih efisien, atau sumber daya manusia yang bermotivasi dan lebih profesional. Profesionalisme pengelola zakat atau amil zakat berperan sangat penting dalam mengembangkan lembaga zakat, sebab profesional secara positif mempengaruhi efisiensi pencairan, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu juga. Organisasi pengelola zakat ini diisi oleh manajemen yang umumnya memiliki kesadaran dan minat mengembangkan pengelolaan dana zakat dan bekerja secara profesional untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Di jurnal, menurut Hidayat tahun 2014, ada 3 faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu yang pertama, jika dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan yang kedua, dengan lebih kecil input dapat menghasilkan output yang sama, dan yang ketiga, dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar. Jadi pada intinya, organisasi pengelola zakat ini dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, salah satunya melalui tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Perusahaan yang efisien berarti memiliki kinerja yang baik, begitupun sebaliknya. OPZ ini yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan muzaki atau masyarakat bahwa zakat, infak, dan sedekah yang telah disetorkan dan telah dikelola dengan baik dan telah disalurkan pada target yang tepat. Untuk selanjutnya kita bisa lihat hasil dari data envelopment analysis untuk mengetahui tingkat efisiensi OPZ. Kita bisa lihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa dengan model CRS atau Constant Return to Scale, terdapat 9 DMU yang diteliti memiliki nilai efisiensi sebesar kurang dari 100%. Sedangkan 7 DMU lainnya memiliki skor 100%. 7 DMU tersebut bernilai 100% dan dapat dikatakan efisien. Di antaranya ada Basnas 2018, PKPU 2015, PKPU 2016, Rumah Zakat 2016, Rumah Zakat 2017, dan Rumah Zakat 2018 serta Yatim Mandiri 2016. Sedangkan terdapat 9 DMU lainnya yang dinilai tidak efisien karena nilainya kurang dari 100%. Untuk selanjutnya, ketika kita menghitung dengan variabel Return to Scale atau VRS, menunjukkan bahwa terdapat 9 DMU yang memiliki skor 100% atau dinilai efisien. 9 DMU tersebut adalah Basnas 2015, Basnas 2018, PKPU 2015, PKPU 2016, Rumah Zakat 2015, Rumah Zakat 2016, Rumah Zakat 2017, Rumah Zakat 2018, dan Yatim Mandiri 2016. Demikian, ada 9 DMU yang secara teknis efisien dan 9 DMU yang efisien secara teknis tingkat telah merancang struktur yang memungkinkan potensi organisasi untuk tumbuh lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi manfaat di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis data envelopment atau DEA dengan model CRS dan VRS, ada berapa OPZ yang dinilai efisien. Kita bisa lihat gambar sebaran skor untuk masing-masing DMU, baik yang dinilai efisien maupun tidak efisien. Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi menunjukkan banyak DMU yang tidak efisien. Dalam analisis data envelopment atau DEA ini memberikan sumber efisiensi dapat dianalisis melalui salah satu keluaran dari perangkat lunak BFA. Salah satu outputnya adalah total potensi peningkatan dalam tabel yang dapat dilihat seperti berikut. Berdasarkan tabel berikut, kita bisa ketahui bahwa model CRS untuk mencapai efisiensi 100% diperlukan pengurangan input 1 atau X1 sebesar 0,34% dan pengurangan input 2 atau X2 sebesar 16,55% dan pengurangan masukan 3 atau X3 sebesar 1,42%. Sedangkan pada sisi outputnya perlu dilakukan peningkatan output 1 atau Y1 sebesar 37,37% dan output 2 atau Y2 perlu ditingkatkan sebesar 44,32%. Sedangkan pada model VRS bisa dilihat bahwa untuk mencapai efisiensi 100% diperlukan pengurangan input 1 atau X1 sebesar 8,45%, pengurangan input 2 atau X2 sebesar 15,83% dan pengurangan input 3 sebesar 1,8%. Di sisi output, untuk mencapai tingkat efisiensi 100%, perlu meningkatkan output 1 atau Y1 sebesar 31,17% dan meningkatkan output 2 atau Y2 sebesar 42,75%. Output tambahan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital dan media sosial.
Baiklah, demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.